Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Anjir Reski Nur Fadila dengan NIM 60200124006, Prodi Teknik Informatika. Nah, jadi di sini saya akan berusaha menyampaikan terkait dengan materi logika proposisi. Nah, adapun slide PPT yang saya gunakan ini adalah merupakan dari Bapak dosen Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD STMT IPM. Nah, jadi beliau adalah merupakan dosen yang mengajar kami pada mata kuliah Matematika Diskret. Baik, langsung saja. Jadi di sini kami diberikan tugas untuk memaparkan terkait dengan logika proposisi. Nah, jadi sebenarnya apa sih logika proposisi itu? Nah, logika proposisi diambil dari dua kata, yaitu logika dan proposisi, di mana logika ini memiliki arti dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan ataupun statement. Nah, selanjutnya proposisi ini adalah suatu kalimat yang dapat kita cari tahu nilai kebenaran dari pernyataan ini, entah itu benar ataupun salah. Selanjutnya, ini adalah contoh pernyataan gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Tentu iya, karena ini menyatakan bahwa gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, benar. Karena dari kalimat ini kita bisa ketahui nilai kebenaran dari pernyataan ini, yaitu nilai kebenarannya adalah benar. Jadi kalimat ini atau pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah pernyataan dan sebuah proposisi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi, 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Tentu ya. Apakah ini sebuah proposisi? Dan hasilnya adalah ya. Tetapi nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah, karena 520 itu lebih besar dari 111. Nah, selanjutnya contoh berikutnya ini adalah Y, di mana Y ini dalam matematika kita belum tahu nilai pastinya. Jadi Y lebih besar daripada 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Dan apakah ini sebuah proposisi? Tentu tidak, karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, dan nilai Y ini kita tidak ketahui apakah Y ini benar-benar lebih dari 5 atau kurang dari 5. Jadi pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Selanjutnya, contoh berikutnya, sekarang tahun 2003 dan 99 lebih kecil dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Dan apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah. Karena sekarang bukan tahun 2003. Tahun ini tahun 2025 dan 99 lebih dari 5, lebih besar dari 5. Selanjutnya ada kalimat tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak, karena ini adalah sebuah kalimat permintaan atau bisa kita bilang bukan sebagai proposisi juga, karena hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Nah, di sini terdapat beberapa contoh yang
terkait dengan proposisi, 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus UGM, dan ini semua adalah proposisi, tetapi belum kita ketahui nilai kebenaran dari proposisi ini sendiri. Baik, selanjutnya contoh kedua, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Nah, ini adalah beberapa contoh bahwa pernyataan di bawah ini bukan termasuk dari bagian proposisi. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan bahwa proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R. Misalnya, ada pernyataan yang mengatakan 13 adalah bilangan ganjil dan Soekarno adalah alumnus UGM. Jadi dapat kita simpulkan pernyataan tadi dengan kata P dan Q, di mana P ini sendiri adalah 13 adalah bilangan ganjil, dan Q adalah Soekarno adalah alumnus UGM. Nah, di sini juga ada lambang lain yaitu R ketika terdapat 3 lebih sebuah proposisi, di mana R ini adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya ada kalimat-kalimat yang tidak termasuk pernyataan adalah yang pertama kalimat perintah, seperti buka jendela itu, tutup jendela itu adalah salah satu kalimat perintah. Selanjutnya kalimat pertanyaan yang biasa diterangkan dengan jam berapa sekarang dan apakah kamu sudah makan, itu adalah sebuah kalimat pertanyaan. Selanjutnya kalimat keheranan, keempat kalimat harapan, dan yang kelima itu kalimat bla 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 walaupun. Selanjutnya ada mengkombinasikan proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka ada tiga di sini yang dapat kita jadikan sebagai kata hubung ataupun ingkaran. Misalnya konjungsi itu P dan Q, disjungsi P atau Q yang dapat dinotasikan dengan ini, dan ingkaran itu merupakan lawan dari suatu pernyataan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada P dan Q disebut proposisi atomik, dan kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi menyebut atau compound proposition. Nah, konjungsi merupakan pernyataan gabungan dari 2 pernyataan dengan kata penghubung dan notasinya ini. Untuk menentukan tabel kebenaran konjungsi, kita dapat menganalogikannya dengan sebuah rangkaian listrik seri. Di sini dapat kita simpulkan pada tabel kebenarannya bahwa jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan itu benar, maka hasilnya juga benar. Tapi jika terdapat salah satu nilai kebenarannya itu salah, maka hasilnya pun akan salah. Selanjutnya ini disjungsi, di mana disjungsi merupakan pernyataan gabungan yang memiliki kata penghubung atau dinotasikan dengan seperti huruf V ini, dan dapat kita simpulkan dari tabel kebenarannya bahwa jika setiap pernyataan bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Tetapi jika salah satunya saja ataupun bahkan keduanya bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Selanjutnya ada negasi, di mana negasi ini dilambangkan dengan notasi seperti ini, dan pernyataan menyediakan pernyataan yang sudah ada. Seperti negasi ini bisa kita kaitkan bahwa sama dengan seperti antonim atau lawan kata. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ketika pernyataannya benar, maka
hasil akhirnya atau negasinya itu salah, dan begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ini ada tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari pernyataan gabungan ditentukan oleh nilai kebenaran dari pernyataan atomiknya. Dan ini ada tabel kebenaran yang menerangkan 17 adalah bilangan prima. Ya, benar bahwa 17 adalah bilangan prima. Bilangan prima selalu ganjil. Salah, karena bilangan prima itu tidak selalu ganjil. Jadi P and Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Jadi hasil akhirnya itu salah. Nah, di sini ada juga beberapa contoh lain terkait dengan proposisi. Di sini P menyatakan hari ini hujan dan Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, jadi jika kita hubungkan dengan simbol ini, maka kita dapat hasilkan pernyataan hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, selanjutnya hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan terakhir itu yaitu negasinya, bahwa lawan kata dari lawan kata dari P ini adalah tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, selanjutnya ini ada latihan ataupun soal, bahwa di sini terdapat pernyataan dan kita akan menyelesaikan dengan simbolnya. Baik, mungkin cukup sekian yang sempat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.